Halo, nah jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai ekonomi makro. Nah, pada kesempatan ini hal yang pertama yang menjadi pembahasan saya adalah itu mengenai tentang apa sih sebenarnya perbedaan antara mikroekonomi sama makroekonomi. Nah, pada kesempatan semester kemarin kita sudah mempelajari sebenarnya apa itu ekonomi mikro. Nah, mungkin secara eh, gampang kita bilang sih kalau ekonomi mikro itu adalah suatu ilmu ekonomi mikro itu kayak suatu ilmu yang dia itu membahas sesuatu itu yang dari lingkupnya lebih kecil gitu. Karena kita patokannya sih dari kayak mikro nih kan. Mikro itu kan artinya kecil. Nah, berarti pembahasan dalam ekonominya ini dalam lingkup yang lebih kecil gitu. Nah, sedangkan kalau dari sini berarti kita simpulkan dia itu yang membahas lebih kecil ya. Nah, dan sedangkan untuk yang ekonomi makro, dia itu pembahasannya itu yang lebih meluas atau lebih besar atau lebih agregat. Nah, dia ini kalau kita artikan lebih menyeluruh, lebih luas pembahasannya. Jadi begitu. Nah, kenapa gitu? Karena kan ibaratnya kita itu dalam ilmu ekonomi ini mungkin kita menganalisanya itu mungkin dari lingkup yang lebih kecil. Nah, tapi kan dari lingkup-lingkup yang lebih kecil ini akan sebentuk yang namanya lingkup yang lebih luas. Nah, ketika yang lingkup yang lebih kecil ini kita menganalisis perilaku baik konsumen, perusahaan, produsen atau apapun itu, dia tuh lingkupnya berarti yang lebih kecil. Nah, tapi kalau kita sudah membahas mengenai interaksi dari setiap konsumen, produsen, ataupun perusahaan industri yang sudah meluas dalam suatu negara, kita akan menggunakan analisis yang lebih besar, yaitu kita menggunakan analisis yang makro, begitu. Nah, di samping itu sebenarnya fungsi kita ini sebenarnya saling berkaitan antara ekonomi mikro maupun ekonomi makro. Kenapa? Karena pada dasarnya ini kan cakupan ataupun cabang dari namanya itu ilmu ekonomi. Nah, gitu. Nah, sebenarnya. Nah, apa sih sebenarnya ilmu ekonomi itu? Nah, kalau kita pelajarin ilmu ekonomi itu sebenarnya suatu ilmu yang mempelajarin aktivitas aktivitas ekonomi, yaitu mempelajari aktivitas ekonomi dan bagaimana masyarakat membuat pilihan serta bagaimana kita mengelola sumber daya yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan. Nah, jadi ibaratnya nih dalam ilmu ekonomi itu kan kita ada namanya membahas tentang aktivitas ekonomi. Nah, aktivitas dalam ekonomi ini seperti apa aja sih sebenarnya? Nah, ibaratnya itu kayak dari kegiatan konsumsi, konsumsi yang dilakukan oleh konsumen, baik dari produsen atau produksi yang dilakukan oleh produsen, distribusi yang dilakukan oleh distributor, dan aktivitas-aktivitas ekonomi, gitu kan? Nah, ini kan sebenarnya aktivitas ekonomi itu sendiri. Nah, jadi kita di samping kita mempelajari aktivitas, baru kita tuh membuat pilihan. Kita tuh membuat pilihan yang mana bakalan kita pilih. Nah, ini sebenarnya konsepnya ini kalau kalau teman-teman ingat, ini membuat pilihan itu kayak kita tuh kayak dari 10 prinsip ekonomi itu pasti kita ada kayak membuat
pilihan, kayak kita menetapkan sebenarnya apa sih yang akan kita pilih. Nah jadi dari prinsip ini apa yang akan kita jadikan trade off gitu. Nah jadi ibaratnya namanya ini kan yang dianalisa, ini yang dianalisa oleh ilmu ekonomi kan ilmu sosial. Berarti kan kalau namanya sosial berarti kan masyarakat gitu kan, manusia. Kalau dia sosial berarti yang dianalisa itu masyarakat ataupun manusia kan. Dan jadi ibarat itu kayak manusia ataupun masyarakat itu disuruh buat pilihan gitu, bakal apa yang akan dikerjakan ataupun bakal apa yang akan dipilihnya gitu. Nah di samping itu dia dalam ilmu ekonomi nih, dia tuh mengelola sumber daya yang ada. Karena apa? Karena kan gini, kalau teman-teman ingat kemarin, eh fungsi kita itu kan, fungsi dari ilmu ekonomi itu kayak kita untuk meningkatkan kesejahteraan kita gitu kan, untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Namun kalau teman-teman pahami, namanya meningkatkan kesejahteraan manusia, manusia ini kan ibaratnya kayak makhluk yang eh, sifatnya itu yang pingin semuanya gitu kan. Ibarat itu kalau manusia itu pinginnya itu I want yang banyak gitu, aku pingin uang yang banyak, aku pingin dapet pekerjaan yang bagus, punya rumah yang banyak gitu kan. Ibaratnya dia itu keinginannya itu unlimited, nggak terbatas gitu. eh itu keinginannya itu kayak keinginannya yang unlimited gitu kan teman-teman. Nah sedangkan sumber daya yang ada itu terbatas gitu kan teman-teman. Resources kita itu terbatas, dia tuh limited gitu kan. Jadi bagaimana sih sebenarnya kita memenuhi keinginan kita, memenuhi apa namanya, keinginan kepuasan kita. Nah makanya itu kita tuh memanfaatkan ilmu ekonomi itu sendiri. Bagaimana sih sebenarnya kita mengelola sumber daya yang ada itu? Apakah kita akan mengelolanya dengan cara kayak membuat yang banyak atau membuat harga tinggi sehingga rasa keinginan ataupun kepuasan manusia itu menjadi tertutupin gitu ibaratnya. Nah dalam hal ini kayak dia tuh pengefisiensian yang lebih gitu dari sumber daya yang ada. Namanya kan kalau sempat sumber daya kita habis, berarti kan kesejahteraan manusia itu nggak ada lagi gitu. Karena kan kita di sini masih membutuhkan sumber daya yang lain gitu teman-teman. Nah jadi sebenarnya ini sih sebenarnya yang dari ilmu ekonomi itu yang dipelajarin. Kalau dari segi kita pembahasannya. Nah tapi di samping itu sebenarnya eh kita akan membahas, kalau dari ini kan dari segi ilmu ekonominya kita tadi udah bahas gitu kan, penjelasan dari apa sih sebenarnya mengapa kita melakukan pengelolaan sumber daya alam yang ada itu, sehingga kita membuat pilihan bakal apa yang kita lakuin gitu kan. Nah selanjutnya itu kayak kita tuh akan bahas tentang perbedaan nih, balik lagi nih ke ekonomi mikro sama ekonomi makro. Nah karena kita kemarin sudah bahas ekonomi mikro, pasti teman-teman sudah bisa menyebutkan apa sih yang akan dibahas dalam ekonomi mikro kemarin. Nah aku buat ibaratnya tuh, kalau kemarin tuh kan kita bahas itu dalam lingkup yang secara individual kan teman-teman, itu secara individual. Maksudnya ini kayak ya satu satu orang, ini kayak satu orang, satu perusahaan, satu rumah tangga ataupun satu industri gitu. Ibaratnya dia tuh masih dalam lingkup yang kecil gitu kan teman-teman. Nah pembahasannya ataupun yang kemarin kita pelajari kan kemarin itu berhubungan tentang konsumen, perusahaan, pekerja, pasar gitu kan, dan lain-lain. Dan di sini itu kita topiknya itu kayak membahas tentang mengelola sumber daya yang terbatas, sumber daya yang scarcity kan, scarcity, dan kayak menentukan eh, maksimal utility, profit, marginal utility ataupun profit. Nah,
Itu yang kita bahas kemarin pada semester kemarin kan teman-teman. Sedangkan kalau